mendapat riwayat langsung dari Bapak Wakil Rektor terkait kampus UTM ini. Kampus UTM ini berubah karena tanda tangan dari satu sosok namanya Gus Dur. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu hari Gus Dur sebelum turun lengser, Gus Dur menandatangani Unibank berubah menjadi UTM yang dulu hampir tidak dikenal orang. Sekarang hampir semua orang-orang Surabaya, Sidoarjo, kuliah S1, S2 di tempat ini. Sekali lagi karena keberkahan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada sebagian ulama kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Panjenengan kalau jalan-jalan ke mall senang apa enggak, Mbak? Senang ya? Keliling 2 jam capek apa enggak? Kalau panjenengan diajak teman ke pinggir pantai, mulai dari sore sampai terbenam matahari, terasa capek apa enggak? Senang apa enggak? Ketika mencari ilmu bagaimana ceritanya? Itu yang dialami Nabi kita Nabi Nuh. Jauh sebelum Nabi kita Nabi Muhammad, Nabi Nuh itu, beliau ketika perjalanan dari Mesir membawa orang-orang Israel, Bani Israel ke tempat Yerusalem, beliau tidak mengeluh. Ketika beliau berhadapan dengan Fir'aun, tidak mengeluh. Tetapi giliran Nabi Musa mencari ilmu kepada Nabi Khidir, dijelaskan di dalam Al-Quran, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Mencari ilmu itu adalah apa, Mbak? Mencari ilmu itu akan terasa melelahkan. Mencari ilmu itu terasa berat. Mencari ilmu itu kemudian akan terasa sedikit membosankan di tengah perjalanannya. Kenapa? Karena setelah ilmu itu ada pintu kesuksesan yang kemudian akan Anda temui. Allahumma sholli ala Muhammad. Understand apa enggak ini? Bener understand kan? Kok manggut kenapa ini? Ngantuk apa belum makan? Jadi saat ibu lapar ibu Diego. Saya pingin ngetes dulu. Ini sampean serius untuk ngaji dan untuk selawatan. Coba tangan kanannya digerakkan dulu. Semuanya. Tangan kanan digerakkan, letakkan di dagu masing-masing. Sejak kapan dagu pindah ke jidat? Nah ini berarti tidak ada yang fokus ini ya. Jadi sekali lagi, hanya di tempat ini dagu pindah ke atas. Makanya sampean perlu belajar yang namanya ilmu berkaitan dengan anatomi tubuh. Tapi itu ada di kedokteran ya. Dagu itu sini, Pak. Sejak kapan pindah ke sini? Ada yang jawab, sejak sampean memperagakan. Ini ngetes ya, ngetes supaya kita tidak ngantuk, nanti sholawatannya jadi lebih mustajab. Itu yang pertama. Anda mencari ilmu harus siap lelah. Anda mencari ilmu harus siap menghadapi ujian. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Rektor, harus punya ketahanan ya. Ada yang mendapat ujian kesehatan, bismillah tetap terus terjang. Saat sakit ke dokter, setelah itu masuk lagi. Soal keuangan, nah keuangan langsung ke Kiai Negeri. Karena Kiai Negeri insya Allah di atas UMR itu ya. Wong santri-santri saya saja datang ke saya kok. Insya Allah rezeki ini tambah bagus. Gak usah khawatir. Ya sebelum ke beliau ke temannya dulu ya. Ke temannya dulu, ke teman di asrama ya. Tapi tetap sekolah tetap lanjut. Kuliahnya tetap harus lanjut. Kenapa?
kiai yang dulu kemudian merestui perizinan di UTM ini, Gus Dur itu mengalami kesusahan yang berat ketika beliau kuliah di Irak. Ketika beliau kuliah di Belanda lebih berat. Tetapi setelah Gus Dur berhasil melewati masa itu, Gus Dur menjadi ketua PBNU dan akhirnya Gus Dur menjadi presiden. Saya doakan panjenengan yang menjadi santri ideologisnya Gus Dur di sini, oleh Allah ketika berhasil melewati ujian ini, kemudian di depan kelak ada pintu kesuksesan lebar yang akan Anda temukan. Amin Allahumma. Supaya sehat semua, Lenon Habib saya dulukan sedikit-sedikit Habib, yakni salawat tibbil qulub untuk panjenengan mendapati kesehatan selama mencari ilmu di sini. Teman-teman bisa didurjendurkan itu. Nah, ini bahasa Indonesianya apa ini durjendur ini? Ditabbu. Ditabbu tambah orang sekarang ini, Pak. Ayo siap ya, salawat tibbil qulub. Ayo, sudah siap apa belum? Siap. Allahumma salli Muhammadin tibbil qulubi suara kori, kalau saya suara kora ini. Karon-sekaron maksudnya ini. Yang berikutnya, dulu Mas, ada 3 jenis sahabat yang mencari ilmu kepada Nabi. Pertama, sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kalau mencari ilmu kepada Nabi, beliau hafalkan hadis-hadis Nabi. Setiap Nabi bersabda, Abu Hurairah hafalkan. Maka Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya dari Nabi, yakni sekitar 5.000 lebih. Ada lagi jalur sahabat yang kedua. Maka sampean nanti ketika di asrama ada pelajaran, di kampus ada pelajaran, ada poin-poin tertentu yang harus dihafal. Ada kaidah-kaidah tertentu yang harus betul-betul diingat. Yang kedua adalah sahabat Amr bin As. Sahabat Amr bin As itu menulis. Yang kedua apa Mbak? Sahabat yang kedua? Amr bin As. Cara mencari ilmu kepada Nabi bagaimana? Menulis. Kata Abu Hurairah, laisa ahadun min ashabin Nabi aksar hadisan minni illa Abdullah bin Amr bin As. Tidak ada di antara sahabat Nabi yang hadisnya lebih banyak dibanding saya kecuali ini, Abdullah bin Amr bin As. Bukan Amr bin As, putranya. Jadi sekali lagi, Abdullah bin Amr bin As rajin mencatat. Makanya sampean, meskipun hari ini sudah ada voice note, meskipun hari ini sudah ada pesan suara, jangan dulu. Untuk bagian ilmu harus gimana? Ditulis. Bahkan Al-Hafidh Asyuti dalam kitab beliau Al-Jami'us Shaghir meriwayatkan satu hadis, qayyidul ilma bil kitab.
tangkaplah ilmu. Ilmu itu ibarat seperti hewan buruan. Dia akan berhenti ketika berhasil ditangkap. Ilmu itu, Mbak, bertebaran di kampus. Ilmu itu bertebaran di asrama. Maka cara mengikatnya adalah dengan ditulis. Cara mengikatnya adalah dicatat. Dan alhamdulillah sekali lagi, Anda hari ini kepada guru-guru Anda, kepada dosen-dosen Anda, ilmu itu dicatat. Apa buktinya? Syekhona Khalil, beliau itu dulu sangat rajin menulis. Kitab-kitab beliau itu ditulis. Hari ini catatan beliau sangat berharga. Hari ini catatan beliau masuk ke setiap acara-acara. Karena memang catatan-catatan Syekhona Khalil luar biasa itu. Meskipun kita jauh dari Syekhona ilmu dan derajat, tapi menulisnya bisa kita tiru. Cara belajarnya bisa kita tiru. Fahimtum? Fahimna. Aduh, kok pinter semua ini sudah Ustaz. Ini berarti mondoan semua ini ya. Saya tanya, kalau saya tanya fahimtum, jawabannya? Fahimna. Udah, sekarang saya tes sorofnya. Kalau saya tanya fahimtum, jawabannya? Fahimna. Fahimtum? Fahimna. Palestitum? Palestina, semoga negeri Palestina aman, damai, tentram. Filipintum? Argentum? Argentina. Barcelontum? Ini kalau bal-balan kok hafal semua. Maimontum? Mana namanya Maimunah? Kodung bernana apa Maimunah? Kalang kok bunyai, kayak bunyai kalau warnanya hitam ini. Kerudungnya sudah lunas apa COD? COD. COD itu apa singkatannya? Credit on delivery ya. Jadi barang datang bisa dikredit. Nanti muring-muring itu Gojeknya itu. Jadi sekali lagi, yang kedua dicatat. Yang menarik dan yang unik versi ketiga. Siapa? Sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat yang cerdas, tetapi mendapatkan ilmu dari Nabi, beliau jarang sempat menulis. Beliau jarang sempat menghafal. Apa? Jalur berkah sahabat Anas ini. Suatu ketika, ibunda sahabat Anas bernama Ummi Salamah. Karena sahabat Anas ini selalu aktif di rumah Nabi, Anas bin Malik membantu. Ketika Nabi di luar, Anas bin Malik juga mengikuti Nabi. Dalam banyak sekian aktivitas Nabi, Anas bin Malik ini selalu menyertai. Akhirnya ibunda Anas ini berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ud'u li Khuwaidimik." Nabi, anak saya ini sudah terus-menerus menyertai engkau Nabi. Tolong doakan anak ini Nabi. Maka Nabi berdoa, Allahumma barik. Kata Nabi, ya Allah, berilah keberkahan untuk sahabat Anas ini ya Allah. Fi malihi, di dalam hartanya. Pasoki sahabat Anas ini. Lewat jalur barokah nih. Beliau tetap, tapi syaratnya tetap. Waktunya Nabi datang, sahabat Anas tetap datang. Waktunya Nabi taklim, sahabat Anas ikut. Syaratnya itu. Tidak bisa tiba-tiba diam di asrama setelah 4 tahun pengen dapat berkah. Benih berkah itu namanya. Kenapa Pak, Bu? Barongsai namanya itu. Ya, jadi sekali lagi, berkah itu didapat setelah bersamaan ikhtiar berusaha. Ini kok tegang semua, kenapa ini Mbak? Apakah karena wajah saya tidak seganteng Habib? Saya tadi sengaja tidak pakai ini. Kalau Pak Kiai, Pak Rektor itu pakai pantun semua. Kalau saya tidak berani. Kenapa? Takut dibilang cakep. Kenapa? Karena saya tidak boleh sama istri.
Istri saya tuh bilang, "Cak tang meganteng medsos," kata istri. Allahumma sholli ala Muhammad. Gila bi Habib kena tak langkau. Cak gereng begini. Susah kasar. Semoga ini bagian ini nanti diedit ini ya, dipotong. Takut sampai nanti ke rumah ini. Aduh depan game magelan. Anas bin Malik. Jadi panjenengan semua nanti ilmu itu tidak dicukupkan hanya dengan kepandaian, belum cukup. Ilmu itu tidak dicukupkan hanya dengan mencatat. Tetapi bagi kita ilmu itu khususnya ilmu ibadah ada faktor penunjang, meskipun itu kecil tetapi pengaruhnya sangat besar. Apa? Keberkahan. Keberkahan. Anda tahu benik? Benik ini bahasa Indonesianya apa? Benik? Kancing. Kancing. Tahu kancing baju? Kancing baju besar apa enggak? Kecekalan bina sampean tidak ada kancing bajunya. Bagaimana itu? Terbuka. Terurai. Menjadi kashful aurah. Justru itu menjadi tidak baik, haram. Justru ini kecil. Berkah itu ibaratnya ini. Anda tetap memerlukan kain besar dengan cara belajar, tetap perlu. Anda perlu untuk menenun karena kain itu harus ditenun, perlu itu. Tapi jangan lupa yang namanya kancing baju. Fa illam yujad, kalau kemudian kancing baju tidak ditemukan, fala budda min peniti. Maka mau tidak mau harus menggunakan Paniti. bahasa Arabnya peniti apa kan? Paniti. Diganti top, peniti. Ini bahasa Arabnya belajar di mana sampai? Lebanon ya. Oh di Lebanon. Saya kalau begini ini teringat cerita orang Madura dulu gitu. Jadi ada orang Madura mondok di Jakarta, belum selesai alfiyahnya, belum selesai ilmu nahwu sorofnya, pulang itu sudah ngomong bahasa Arab. Mat mun mulai ke Madura baca Madura, mat baca apa dulu? Bahasa Arab. Udah 3 santri ini perjalanan ngomong bahasa Arab. Ketika naik kereta, keretanya penuh. Zaman dulu ya, masih antri macet berdiri itu. Satu orang ini bertanya kepada orang Madura yang lain, "Ya akhi, min aina anta?" Tretan, sampean aslinya dari mana? Yang pertama menjawab, "Ana minal kamal." Dari mana? Kamal. Sama sini. Karena Kamal itu ada bahasa Arabnya, ya, juga nama kampung di Madura. Kalau Anda sudah tidak menjumpai ya, kalau zaman saya, zaman Pak Rektor masih menjumpai itu. Yang kedua ditanya, "Ya akhi, min aina anta?" Santri yang kedua, "Anda dari mana?" Yang kedua menjawab, "Ana minal balighah." Dari mana? Belega. Belega ini bahasa Arabnya apa? Balighah. Ya sama seperti tadi peniti. Dirubah sedikit udah kelihatan Arabnya. Nah, santri yang ketiga yang bingung, "Ya akhi, min aina anta?" Aduh, apa ini bahasa Arab kampung saya? Karena semakin banyak yang bertanya, "Ya akhi, min aina anta?" Santri ketiga menjawab, "Ana minal turjaun." Turjun. Mana Pak? Turjaun itu. Betul apa enggak itu Pak? Betul. Itu namanya bahasa Arab kardiman itu, karab tibiman menyaman itu. Ya. Jadi sekali lagi, ilmu itu betul dengan dihafal. Ilmu itu betul dengan dicatat, karena itu bagian dari ikhtiar zahir. Tetapi jangan lupa ikhtiar batin, dan ikhtiar batin itulah yang dijalani oleh kiai-kiai kita sejak dulu, yang telah dilalui oleh para ulama-ulama kita sejak dulu, yang tadi disebut oleh Pak dosen, oleh Pak Kiai Sigit terkait dengan apa? Sholat berjamaah, kemudian tahajudnya, dan beberapa hal yang lain. Tapi sekali lagi penunjang ini jangan diremehkan,
karena kita telah menemukan sosok Gus Dur itu, sosok para kiai kita yang lain adalah sosok di belakangnya yang bernama keberkahan. Dan semoga kita semua yang hari ini dalam proses mencari ilmu oleh Allah tetap dikaruniakan sehatul afiat, panjang umur. Anda semua di kampus bersama Bapak dosen juga diberi kekuatan dan kelancaran. Tidak ada rintangan, baik itu sakit, musibah, ataupun rintangan-rintangan yang lain. Dan Anda kelak lulus tepat dengan waktunya dan mendapatkan predikat yang terbaik. Amin, Allahumma amin. Karena tak langkung sudah cukup malam dan tanda-tandanya selesainya kajian saya sudah ada. Apa tandanya? Kaki saya geringgingan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.